Untuk pertama kalinya saya menggunakan Samsung Galaxy A series di angka 3 ya melalui Samsung Galaxy A36 5G. Smartphone ini sudah saya gunakan sekitar 2 mingguan dan di sini saya menemukan poin-poin yang menarik dari smartphone ini ataupun keunggulan dari smartphone ini, dan ada juga poin-poin yang kurang menarik menurut saya. Itu kalian bebas ya mau menyebutkan itu sebuah poin kekurangan, juga tidak masalah. Ya, bagaimana mengenai kualitas keseluruhan, apakah Samsung Galaxy A36 5G menjadi smartphone yang terbilang layak untuk dibeli? Temukan jawabannya dengan menonton video ini. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Seperti biasa, sebelum saya lanjut ke pembahasan, tiada pernah bosan, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya nih buat kamu yang belum subscribe, ya dong tekan tombol subscribe-nya, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya, dan untuk kamu semua menonton, jangan lupa menekan tombol like. Bagian yang kurang menarik ketika membeli smartphone ini ya, ini ketika membelinya, yaitu tidak diberikannya bonus kepala charger 45 watt. Dimana ketika kalau membeli varian termurahnya yaitu Samsung Galaxy A06 5G, Samsung menyediakan atau memberikan bonus kepala charger 25 watt. Dan yang bikin saya kesel, setelah 2 mingguan menggunakan smartphone ini, Samsung mengadakan promo ketika membeli Samsung Galaxy A36 5G, akan kebagian bonus kepala charger khusus Samsung member ya. Ayo dong Samsung, kedepannya berikanlah ya penawaran menarik bagi mereka yang membeli smartphone kalian di ataupun pertama kali ataupun di saat masa promo launching smartphone kalian. Dan itu tuh untuk poin yang kurang menarik pertama, dan langsung ke poin yang menarik ataupun keunggulan dari smartphone ini, yaitu ada pada desain yang dihadirkan. Samsung Galaxy A36 5G hadir dengan desain back cover ya, ini memang terlihat sederhana ya, dengan satu warna solid dan 3 buah lingkaran dalam sebuah housing berbentuk kapsul. Soal desainnya ini monoton atau tidak, itu sih kembali ke selera masing-masing ya. Kalau menurut saya, Samsung hanya berusaha menjadi jati diri mereka sendiri, tidak mau ikut-ikutan desain kamera dari HP brand lain. Kalau menurut saya nih ya, memang sih desainnya ini terlihat sederhana, tapi bagusnya di sini desain Samsung Galaxy A36 5G tetap terlihat cakep kok. Tapi saya kurang suka nih ya pada finishing glossy yang dihadirkan, karena akan cepat membuat smartphone ini kotor dengan sidik jari saat saya gunakan tanpa soft case. Samsung Galaxy A36 5G hadir dengan desain ataupun bodi kategori ramping, sehingga membuat HP ini terasa nyaman di genggaman dan masih memberikan kesan solid di tangan berkat material kaca depan belakang yang sudah didukung Corning Gorilla Glass Victus Plus. Bagian kurang lainnya ataupun ini bisa saya bilang sih kekurangannya, yaitu ada pada interface SIM tray 2 slot yang dibawa, di mana Samsung Galaxy A36 5G tidak diberikan ataupun tidak memberikan slot untuk micro SD. 2 slot pada SIM tray yang dihadirkan hanya untuk menampung 2 nano SIM card saja. Padahal interface lainnya kategori sudah bagus loh, mulai dari hadirnya 2 mikrofon dan 2 speaker. Nah, kalau untuk soal ketidakhadiran port jack audio, ini saya kembalikan lagi ya ke masing-masing pengguna. Kalau buat saya sih nggak ada masalah, toh saya juga sudah sering menggunakan TWS. Hadir dengan bodi yang terbilang kategori cukup kompak, tampilan layar Samsung Galaxy A36 5G masih terbilang lapang dengan ukuran 6,7 inch. Tidak hanya sampai di situ saja, kualitas yang dihadirkan tidak ada yang perlu saya keluhkan. Perpaduan panel Super AMOLED dan resolusi Full HD membuat tampilan layar hadir dengan warna yang cerah dan pekat ataupun padat, serta didukung ketajaman yang benar-benar terlihat bagus. Lalu kehadiran refresh rate 120 Hz memberikan tampilannya ini terlihat halus serta responsif. Tingkat kecerahannya ini maksimal di 1900 nits ya, membuat tampilan layar masih enak dilihat saat saya gunakan di bawah sinar terik matahari. Tidak ketinggalan lagi nih, layar Samsung Galaxy A36 5G sudah diberikan fitur Always On Display yang bisa dipilih durasi always-nya. Lalu sensor sidik jari sudah di layar dengan respon cepat serta akurat. Untuk respon sentuh layar kategori bagus juga loh, support multitouch 10 jari dan sudah bersertifikasi Widefine L1, membuat layar HP ini mampu menampilkan streaming melalui Netflix ataupun HBO Max pada kualitas HD. Bagian menarik ataupun keunggulan dari smartphone ini yaitu pada sisi software, di mana Samsung Galaxy A36 5G sudah menggunakan software terbaru
Tampilan antarmuka One UI 7.0 yang berjalan pada Android 15. Apalagi Samsung membekali HP ini dengan keamanan Samsung Knox yang dimana sudah terkenal dalam perlindungan data tingkat tinggi. Bagian yang menjadi keunggulan smartphone ini dibandingkan HP dari brand lain di kelasnya yaitu pada update softwarenya ya. Dimana untuk Samsung Galaxy A36 5G, Samsung berani memberikan update Android ke smartphone ini 6 kali dan update software security patch-nya hingga 6 tahun. Buat saya sih itu langkah yang bagus dilakukan oleh Samsung, dan Samsung Galaxy A36 5G ini cocok banget buat penggunaan jangka panjang, khususnya buat kalian yang ingin membeli smartphone untuk penggunaan jangka panjang. Terkait fitur yang dihadirkan, ini sebenarnya sih kategori banyak ya yang bisa kamu pilih melalui pengaturan. Misalkan itu pada Advanced Features. Pertama akan menemukan Intelligent Features yang merupakan fitur AI-nya Samsung ya, seperti Erase Object, lalu ada Edit Suggestion, di mana akan menghasilkan tampilan foto lebih bagus menurut AI mereka. Terkait performa yang dihadirkan Samsung Galaxy A36 5G, ini buat saya benar-benar sangat bisa diandalkan dan ini kategori saya suka. Di mana smartphone ini menghadirkan ataupun mengandalkan chipset Snapdragon 6 generasi 3 dipadu CPU octa-core dengan 3 varian RAM dan storage. RAM 8GB dengan storage 128GB dan ada juga RAM 8 storage-nya 256GB, dan terakhir itu ada RAM 12 dengan storage 256GB. Buat kalian yang ingin membeli HP ini, saran saya langsung beli saja storage-nya itu 256GB. Mengenai performa yang dihadirkan berdasarkan penggunaan saya selama 2 minggu ini, sama sekali ya tidak ada yang saya keluhkan. Semua aplikasi menengah ke bawah yang saya jalankan benar-benar lancar, tidak ada kendala. Lalu saat saya buat main game ya, khususnya game yang sering saya mainkan, Mobile Legends, ini juga kategori nyaman dimainkan pada pengaturan paling tinggi. Tapi di tengah permainan saat suhu smartphone mulai hangat, di sini saya merasakan performa ada penurunan ya, di mana FPS yang sering muncul itu di angkanya itu mendekati 70 hingga 70-an poin. Game selanjutnya yang saya coba di smartphone ini yaitu PUBG Mobile. Ini juga kategori lancar pada pengaturan grafiknya HDR dan frame rate-nya ini ekstrim. Game masih berjalan smooth, sering di angka 50-an FPS. Rata-rata FPS yang saya dapat itu di angka 53-an poin. Urusan mengabadikan momen dalam bentuk foto dan video, Samsung Galaxy A36 5G mempercayakan 3 buah kamera di belakang. Yang pertama itu beresolusi 50MP sebagai lensa utama yang dilengkapi OIS sehingga mampu memberikan kualitas foto terlihat tajam, yang ditemani lensa ultrawide beresolusi 8MP dan ada juga 5MP sebagai lensa makro. Sementara satu kamera depan beresolusi 12MP. Fitur-fitur kamera yang dihadirkan kategori banyak, cocok banget nih buat kamu yang senang berkreasi menggunakan smartphone atau menggunakan kamera dari smartphone. Selama saya gunakan, saya puas mengenai kualitas foto dari kameranya. Kamera Samsung Galaxy A36 5G mampu menghasilkan foto terlihat bagus hampir di segala kondisi. Foto pada kondisi cahaya berlimpah ini benar-benar terlihat cerah dengan warnanya ini mendekati natural dan objek ataupun detailnya kategori bagus. Lalu foto di kondisi mengandalkan cahaya lampu juga demikian ya. Warna fotonya yang saya suka tidak menurun walau detail fotonya di sini menurun. Sementara foto di kondisi malam ataupun gelap masih cukup bagus dengan warna tidak pucat walaupun ada sedikit penurunan. Detail bisa saja hilang dan noise yang muncul juga minim. Buat saya di sini Samsung mestilah ya memperbaiki kualitas foto di malam hari, khususnya saat ada cahaya lampu agar bisa terhighlight dan warnanya juga tidak memudar. Ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang ya, Samsung Galaxy A36 5G. Resolusi saya buat di Full HD 30 frame per second. Mentoknya itu bisa Ultra HD di 30 frame per second dan ada juga Full HD 60 frame per second. Jadi ketika kamu menggunakan Full HD 60 frame per second, itu tidak bisa digunakan pada lensa ultrawide. Tapi kalau 30 frame per second, kamu bisa pindah ke lensa ultrawide seperti ini. Ya, ini sudah pindah ke lensa ultrawide-nya ya. Dan saya kembali lagi ke lensa awal. Ya, kurang lebih seperti ini dia ya untuk hasil perekaman video dari kamera belakangnya. Seperti ini dia untuk hasil perekaman video dari kamera depannya.
resolusinya Full HD 30 frame per second, bentuknya Ultra HD 30 frame per second, tapi tidak ada Full HD 60 frame per second. Dan Samsung Galaxy A36 ini menyediakan video stabilisasi yang bisa kamu aktifkan di pengaturan kamera ya. Jadi ketika kamu buka kamera, tinggal masuk ke pengaturan kameranya saja. Itu juga berlaku untuk mengaktifkan video stabilisasi menggunakan kamera belakang. Mengenai daya tahannya itu sendiri, Samsung Galaxy A36 5G mempercayakan baterai berkapasitas 5000 mAh. Selama penggunaan saya kategori memuaskan. Saya pernah menggunakan Google Maps sekitar 50 menit dengan brightness-nya maksimal, kapasitas baterainya ini berkurang 9%. 1 jam nonton YouTube menggunakan Wi-Fi, kapasitas baterainya juga ini berkurang sekitar 9%. Buka TikTok 21 menit menggunakan jaringan seluler, kapasitas baterai berkurang 5%. Buat main Mobile Legends selama 24 menit, kapasitas baterainya ini berkurang sekitar 6%. Dan buka dan main 2 match eFootball selama 26 menit, kapasitas baterai berkurang 10%. Pengisian baterai sudah support 45 watt fast chargingnya Samsung, membutuhkan waktu kurang dari 1,5 jam mengisi baterai hingga penuh. Tidak ketinggalan, smartphone ini juga sudah support NFC. Lalu ada juga IP67, membuat HP ini tahan akan air serta debu. Kesimpulan dari saya, melalui Samsung Galaxy A36 5G, Samsung menawarkan smartphone di kelas menengah dengan perpaduan fitur premium, performanya kategori solid, dan dukungan perangkat lunak jangka panjang, sehingga menjadikan HP ini bisa menjadi pilihan menarik di kelas mid-range untuk kalian beli selama kamu tidak mempermasalahkan kekurangan ataupun poin yang kurang menarik yang sudah saya sebutkan di video ini. Itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf ya bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik ataupun saran ataupun pertanyaan, tulis saja pada kolom komentar. Selama smartphone ini di saya, pasti akan saya jawab. Ya, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye!